Hal semacam ini, politikus melarang perempuan, mengecam perempuan yang hadir pengajian ninggalkan anak. Tapi nanti dijawab sama ustadznya, loh kalau hadir kampanye ninggalkan anak nggak apa-apa, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa pak. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Seakan-akan hanya pengajian tok yang jelek. Al-Fakir akan beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Faisal di Banyuwangi. Masya Allah, tuan rumah Habib. Tuan rumah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut Habib, bagaimana perihal politikus yang ramai pada saat ini mengomentari tentang ibu-ibu yang demen hadir majelis namun lupa merawat anak, seperti itu Habib? Terima kasih. Hadir majelis bagi ibu-ibu atau bagi siapapun, remaja, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, walaupun dengan majelisnya masing-masing yang sesuai dengan usia mereka ya, nggak sama majelisnya anak-anak dengan majelisnya orang tua, kan gitu ya. Yang penting majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim itu dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak fadilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang hadir majlisul ilm, majlisul dzikir. Nabi dalam satu riwayat Nabi bersabda, huduru majlisul ilm, hadir majlis ilmu atau dzikir sekali, afdalu min salati alf rakaah, lebih afdal dari salat 1000 rakaat. Siapa yang mampu salat 1000 rakaat? Tapi untuk hadir majlis banyak yang mampu. Hadir majlis sesaat lebih afdal salat 1000 rakaat. Afdalu min i'adati sab'i marid, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Siapa yang mampu menjenguk 1000 orang sakit? Itu perlu waktu berapa bulan, perlu waktu berapa tahun. Tapi hadir majlis semua mampu. Ditambah lagi afdalu min tasyi' alf janazah. Hadir majlis ilmu lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Satu jenazah jika kita solati dan kita antar ke kubur, kita mendapatkan pahala seperti 2 gunung Uhud besarnya. Besarnya pahala satu jenazah. Kita solati, kita antar ke tiang lahat, itu lebih afdal pahalanya daripada gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud. Begitu hebat. Hadir majlis ilmu lebih afdal daripada 1000 kali kita mengantarkan jenazah. 1000 kali jenazah, berapa tahun kita akan dapatkan itu? Tapi hadir majlis ilmu semua mampu. Hadir majlis ilmu sangat besar fadilahnya. Dengan ilmu, dengan hadir majlis kita tahu hukum. Dengan hadir majlis kita tahu fadilah suatu amalan sehingga kita amalkan. Fadilah menghidupkan 1 Rajab, dari mana kita tahu? Dari hadir majlis ilmu. Fadilah menghidupkan 27 Rajab. Fadilah nisfu Sya'ban yang akan datang. Dari mana kita tahu? Dari majlis ilmu. Fadilah salat, fadilah sedekah, fadilah jihad, fadilah puasa, fadilah haji, fadilah, sehingga semua kebaikan itu sumbernya dari majlis ilmu. Maka tidak bisa diremehkan majlis ilmu. Ketika ada kesalahan, maka kesalahannya kita perbaiki. Meninggalkan anak-anak di rumah, tidak diurus. Meninggalkan suami di rumah, tidak diurus, kasarnya seperti itu. Itu jelek. Dengan alasan apapun itu jelek. Meninggalkan anak tidak diurus salah, meninggalkan suami tidak diurus salah. Baik itu alasannya hadir majlis ilmu atau alasannya hadir konvoi partai politik. Yang perkumpulan perempuan itu hanya majlis ilmu.
Ada rapat partai politik, ada kampanye partai politik, atau ke mall, atau ke pasar, atau arisan, kegiatan perempuan banyak. Kenapa yang dibahas majelis ilmu? Kenapa yang ke pasar nggak dibahas? Kenapa yang arisan nggak dibahas? Kenapa yang hadir konvoi partai politik nggak dibahas? Ada kampanye partai ini, datang ibu-ibu banyak. Sebagian mereka meninggalkan anaknya di rumah. Itu bagus. Kalau hadir politik didukung. Kalau kampanye politik nggak ada masalah. Bagus walaupun meninggalkan anak. Tapi kalau ada majelis jelek. Kalau meninggalkan anak jelek, hadir politik, hadir kampanye ataupun majelis. Oleh karena itu, jika Anda politikus, maka hendaknya Anda bicara di ruang lingkup Anda. Gitu. Anda bicara di ruang lingkup Anda. Ruang lingkup majelis ilmu, ruang lingkup mendidik anak, itu ruang lingkupnya ulama. Biar ulama yang memperbaiki dengan cara yang bagus, bukan melarang majelis, tapi membagi waktu. Gitu. Nah, kalau Anda politikus, Anda bukan faknya untuk bicara hal ini, bukan fan Anda, bukan bagian Anda akan buat masalah. Kalau kata saya, Anda bunuh diri dengan hal ini. Musuh-musuh Anda akan mengecam Anda. Anda buka pintu orang untuk menyalahkan Anda. Nah, karena itu, ayolah kita perbaiki semua. Jangan tokoh pemerintah kita, tokoh politik kita, jangan kita memancing ucapan-ucapan yang membuat fitnah. Jangan Anda itu membuka pintu fitnah. Al-fitnah naimah, sabda Nabi. Fitnah itu ada dalam kondisi tidur. La'anallah man aiqadhaha. Allah melaknat yang membangunkan fitnah ini. Udah kita capek ya, pro dan kontra di media, ulama berkomentar kasar, atau pejabat atau tokoh politik ngomong ngawur. Udahlah, gitu loh. Ayo kita perbaiki bersama, kita dewasa. Anda politik, udah tolong jangan bicara agama. Anda jenderal, tolong jangan bicara agama. Anda tokoh pemerintahan, jangan bicara agama. Perbaiki. Anda pemerintah, perbaiki pemerintah Anda. Banyak masih yang perlu Anda perbaiki. Anda politik, orang politikus, perbaiki politik Anda. Banyak celah di dalam politik Anda. Di dalam partai Anda banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Perbaiki. Seperti hanya ulama, para kiai, para tokoh agama, memperbaiki agama, memperbaiki santrinya, memperbaiki pondoknya, memperbaiki umatnya. Karena di diri agama kita banyak kekurangan. Yang enggak sholat banyak, yang maksiat banyak, gitu loh, yang durhaka sama orang tua banyak, yang enggak puasa banyak. Kita sibuk dengan kerjaan kita masing-masing. Kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Dan kita saling menghargai, saling bantu-membantu. Ayo, ulama kerjasama sama pemerintah, ulama kerjasama sama politikus dalam membangun umat ini, dalam memperbaiki umat ini, dalam tanda kutip, menjaga batas-batas, gitu loh. Hal semacam ini, politikus melarang perempuan, mengecam perempuan yang hadir pengajian, ninggalkan anak. Dan nanti dijawab sama ustadznya, loh kalau hadir kampanye ninggalkan anak nggak apa-apa. Gak apa-apa bu, gak apa-apa pak. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Seakan-akan hanya pengajian tok yang jelek. Pengajian istimewa. Kalau dibandingkan mana lebih afdal, hadir pengajian atau hadir kampanye? Sumpah demi Allah, pengajian lebih afdal daripada kampanye, daripada politik. Pengajian lebih afdal. Oleh karena itu, kita tidak ingin masuk dalam ranang perpecahan ya. Kita ingin
menyatukan, misi kita menyatukan, misi kita mendamaikan, misi kita ukhuwah wal mahabbah, persaudaraan, saling cinta, saling menghormati, itu misi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan bagi orang islahan bainan nas, orang yang ingin menyatukan antara dua kelompok, dua orang, dua golongan yang bertikai, orang yang berusaha menyatukan, mengharmoniskan kembali hubungan, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, kami akan memberikan pahala yang besar. Kita ingin itu. Kita ingin pahala yang besar itu, maka kita berusaha menyatukan, mengharmoniskan antara ulama, antara habaib, antara politikus, antara pemerintah, antara umat. Tugas kita gitu. Tapi tolong bantu tugas ulama ini. Jangan dikasih kerjaan terus. Jangan dikasih hal-hal yang kontra terus gitu loh. Oleh karena itu khair insyaallah majelis ilmu fadilahnya tidak ada satupun yang tidak tahu fadilahnya sangat besar sekali, dan meninggalkan anak atau suami kewajiban seorang istri dan ibu. Ayo kita perbaiki bersama. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.